Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Alhamdulillah, hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Hendaknya tak henti-hentinya marilah selalu senantiasa kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang hari-hari nampak jelas tercurah kepada kita. Sholawat dan salam mari sama-sama kita sanjung sajikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak di yaumil mahsyar kita tergolong umat beliau yang dapat dikenali oleh beliau, bahkan kita berharap semoga kitalah umatnya Rasulullah yang akan mendapat syafaat beliau. Hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, atas limpahan kasih sayang yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, hari ini kita dapat hidup di alam yang penuh dengan berbagai macam kenikmatan ini. Ini semata-mata berkat kasih sayang yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada hamba-hambanya. Hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada seorang hamba-hamba. Tanpa pilih kasih, tanpa memilah, dan baik orang yang taat kepada Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa curahkan kasih sayangnya. Ataupun orang yang ingkar kepada Allah, Allah tetap curahkan kasih sayangnya kepada hamba-hambanya. Bahkan orang kafir sekalipun Allah Subhanahu wa ta'ala masih berikan kasih sayangnya dengan tujuan Allah Subhanahu wa ta'ala hendak menunjukkan betapa agungnya Allah, betapa mulianya Allah, betapa luasnya kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dzar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang bagaimana maha kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkali-kali Allah Subhanahu wa ta'ala tawarkan kepada hambanya. Namun alangkah ruginya apabila kita seorang hamba yang merasa tidak disayangi Allah Subhanahu wa ta'ala karena kesempitan hidup, karena kefakiran, karena kemiskinan, karena kemelaratan, karena cobaan yang bertubi-tubi. Semata-mata itu Allah Subhanahu wa ta'ala hendak menaikkan derajat seorang hamba dengan berbagai macam problema yang ada dalam dirinya. Hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah telah tawarkan kepada kita, kepada seorang hamba. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala telah jelaskan bagaimana maha kasih sayangnya Allah.
Kita yang dalam keadaan lapar, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kenyang. Kita yang sedang menangis, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menghiburnya. Berikut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang apa yang beliau riwayatkan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, bahwa Allah berfirman, "Wahai hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan bagi diriku kezaliman dan aku menjadikannya sebagai sesuatu yang haram di antara kalian. Maka janganlah kalian saling menjalimi. Wahai hambaku, kalian semua sesat kecuali yang aku berikan hidayah. Maka mintalah hidayah kepadaku. Niscaya kalian aku beri hidayah. Wahai hambaku, kalian semua lapar, kecuali yang aku beri makan. Maka mintalah makan kepadaku. Niscaya aku akan berikan makan kalian. Wahai hambaku, kalian semua telanjang, kecuali yang aku beri pakaian. Maka mintalah pakaian kepadaku. Niscaya aku berikan kalian pakaian. Wahai hambaku, kalian berbuat dosa pada waktu malam dan siang hari, sedang aku mengampuni semua dosa. Maka mintalah ampunan kepadaku. Niscaya kalian aku beri ampunan. Wahai hambaku, kalian tidak akan bisa memberi mudarat terhadapku dan tidak akan bisa memberi manfaat kepadaku. Wahai hambaku, jikalau semua orang dari yang pertama hingga yang terakhir berupa jin maupun manusia, semuanya seperti seseorang yang hatinya paling bertakwa di antara kalian, hal itu tidaklah menambah kerajaanku sedikit pun. Wahai hambaku, jikalau semua orang dari yang pertama hingga yang terakhir berupa dari kalangan manusia dan jin, semuanya seperti seorang yang hatinya paling durhaka di antara kalian, hal itu tidaklah merugikan kerajaanku sedikit pun. Wahai hambaku, jikalau semua orang dari yang pertama hingga yang akhir berupa jin maupun manusia, semuanya berdiri di satu padang, kemudian mereka memohon kepadaku, meminta kepadaku, lalu aku berikan permintaannya kepada setiap orang, hal itu tidaklah merugikanku yang ada di sisiku, kecuali seperti berkurangnya air bila jarum dimasukkan laut. Wahai hambaku, sesungguhnya itu merupakan amal kalian yang aku hitung untuk kalian. Lalu aku penuhi balasan kepada kalian. Barang siapa mendapati kebaikan, maka hendaklah ia memuji Allah. Dan barang siapa mendapati selain itu, maka janganlah ia mencelakakan kecuali kepada dirinya sendiri. Hadis riwayat Muslim. Hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu jelas Allah Subhanahu wa Ta'ala tawarkan kepada kita atas kemaha kasih sayangnya kepada seorang hamba. Bagaimanapun bentuk dan keadaan seorang hamba, Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap berikan apa yang ia butuhkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha segala-galanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosa seorang hamba walaupun dosanya sebanyak buih di lautan. Itu dikarenakan memang Allah Subhanahu wa Ta'ala maha rahim, maha kasih sayang kepada hamba-hambanya. Untuk itu
tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berada di suatu tempat bersama tawanan perang, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengibaratkan bahwasanya Allah itu memang maha kasih dan sayang. Mari kita dengarkan hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, bahwasanya ia berkata, beberapa tawanan dihadapkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba seorang tawanan perempuan terlihat mencari-cari sesuatu. Ketika ia mendapati seorang anak di antara para tawanan tersebut, ia mengambilnya dan mendekapkannya ke perutnya lalu menyusuinya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada kami, menurut kalian perempuan itu tega melemparkan anaknya ke dalam api? Maka para sahabat menjawab, tidak wahai Rasulullah. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, demi Allah, ia tidak akan tega selama ia tidak terpaksa. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah lebih mengasihi hamba-hambanya daripada kasih sayang perempuan itu terhadap anaknya. Hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kurang jelas apalagi. Telah nampak jelas bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memang maha pengasih dan maha penyayang. Ini telah diberitahukan oleh Nabi kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita harus meyakini dan mempercayainya karena beliau adalah utusannya Allah. Untuk itu hadirin, dengan kasih sayang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita bertubi-tubi, maka hendaknya patut dan pantaslah kita untuk bersyukur atas pemberian Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Serta dalam kehidupan kita harus meyakini bahwanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang satu-satunya Tuhan yang patut dan pantas disembah. Kita luruskan keyakinan kepada Allah. Kita luruskan keimanan kita kepada Allah, jangan sedikit pun melenceng. Maha kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam gambarkan dalam hadis yang telah tersebut di atas tadi. Tatkala seorang tawanan telah dihadapkan kepada Nabi, begitu banyak tawanan, baik dari kalangan laki-laki, perempuan, pemuda, anak kecil, semuanya dihadapkan kepada Nabi. Kemudian saking banyaknya manusia, saking banyaknya tawanan tersebut, maka seorang ibu pun terpisah dari anak yang disayanginya, yang masih dalam keadaan menyusui. Betapa gundah gulananya sang ibu, betapa sedihnya sang ibu apabila kehilangan seorang anak yang sangat dicintai dan dikasihinya. Kebingungan seorang ibu, begitu cemasnya mencari-cari seorang anak. Karena sang ibu menunjukkan bahwasanya ia sangat cinta, kasih dan sayang kepada anaknya. Dia khawatir agar anaknya tidak terjadi apa-apa. Dia takut kalau anaknya akan celaka. Dalam kecemasannya, tatkala seorang ibu tadi menemukan anaknya
maka langsung dipeluk, didekap dengan erat agar jangan sampai lepas lagi, sehingga langsung disusui. Nabi pun berkata kepada para sahabatnya, apakah menurut kalian sang ibu itu tega melemparkan anaknya ke dalam neraka, ataupun tega melemparkan anaknya ke dalam api? Maka sahabat-sahabat pun menjawab, tentu tidak ya Rasulullah. Kenapa tidak, hadirin? Karena diketahui seorang ibu tadi sangat mencintai anaknya. Seorang ibu tadi sangat mengkhawatirkan anaknya. Kalau anaknya celaka, kalau anaknya hilang, kalau anaknya tersakiti, seorang ibu sangat khawatir. Namun hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah lebih mencintai hamba-hambanya daripada sang ibu itu tadi cintanya kepada anaknya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk itulah sebagai rasa sayang, cinta kepada seorang hambanya, Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul, para nabi untuk memperingatkan hamba-hambanya agar jangan sampai tersesat, agar jangan sampai menderita. Allah khawatir kepada hambanya. Allah takut kepada hambanya kalau hambanya itu celaka, kalau hambanya itu tersiksa setelah kembali menghadap Allah. Allah Subhanahu wa taala merasa khawatir kalau hambanya setelah dihantarkannya di atas permukaan bumi ini, ia terlena dengan kemerlapan dunia, dengan tipu rayu dunia ini, sehingga akan mencelakakan dirinya dan akan masuk ke dalam api neraka yang sudah disediakan. Sesungguhnya api neraka ini disediakan oleh Allah untuk setan, karena setan yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah khawatirnya Allah kepada hamba-hambanya, jangan sampai terlena, terbuai, tergiur, tertipu dengan dunia ini dengan mengikuti langkah-langkah setan. Sudah otomatis orang yang kita ikuti langkahnya, kemanapun ia menuju, kita pasti akan mengikutinya sampai ke tempat tujuan. Lah, tujuan setan itu menyesatkan manusia, dan tempatnya setan itu di dalam neraka. Nah, manusia apabila mengikuti langkah setan berarti ikut ke dalam neraka maset. Itulah yang Allah Subhanahu wa taala khawatirkan, dan yang Allah Subhanahu hambanya itu masuk ke dalam neraka. Allah tidak tega karena begitu kerasnya, pedihnya, deritanya, sengsaranya di dalam neraka. Hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jelasnya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala tidak terhingga kepada hamba-hambanya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan dalam Al-Qur'an. Bahkan di dalam Al-Qur'an, kalimat yang pertama kita baca, lapas yang kita ucapkan, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ini tujuannya apa hadirin? Tujuannya mengingatkan seorang muslim yang membaca Al-Quran betapa kasih sayangnya Allah kepada hambanya. Tatkala seorang membaca Al-Quran, tentu kalimat itu yang pertama kali akan terucap dalam lisannya. Apabila telah terucap, maka pasti akan terlintas dalam pikirannya
bahwasanya benarlah Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sehingga kalimat yang pertama di dalam Al-Quran adalah Bismillahirrahmanirrahim. Tidak sampai di situ hadirin sobatku. Bahkan di dalam Al-Quran apabila kita buka ayat demi ayat, bahkan surat yang pertama dibaca adalah surat Al-Fatihah. Dan di sana juga menjelaskan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang berbunyi Alhamdulillahirabbil alamin. Setelah memuji Allah, Allah itu penguasa langit dan bumi. Segala puji bagi Allah yang memiliki seluruh alam ini. Setelah kita diberikan penjelasan seperti itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ayat kedua Ar-Rahmanir-Rahim. Kurang jelas apa lagi hadirin sobatku. Pertama kalimat tatkala seorang membaca Al-Quran yang diucapkan adalah basmalah, menjelaskan Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Setelah itu ayat yang pertama adalah Al-Fatihah, juga menjelaskan segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Dengan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dijelaskan pula Ar-Rahmanir-Rahim, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kurang jelas apa lagi. Bahkan ada satu surat Al-Quran yang memang benar-benar Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan kita seorang hamba, yaitu yang bernama surat Ar-Rahman. Hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan apabila seorang mengingkari bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengasih dan Maha Penyayang, di surat Ar-Rahman itu tertera, kenikmatan mana lagi yang engkau dustakan. Nikmat kasih sayang Allah sudah dirasakan mulai dari awal membaca Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan bahwa Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Bahkan diperjelas lagi surat Al-Fatihah, yaitu menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala Ar-Rahmanir-Rahim. Diperlengkap dan diperjelas lagi dengan teliti dengan diturunkannya surat Ar-Rahman. Tujuannya apa hadirin? Agar kita benar-benar mengakui, menyadari, meyakini, membenarkan kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk itu janganlah kita ragu, janganlah kita merasa minder. Orang yang miskin merasa tidak disayangi Allah. Sesungguhnya orang miskin itulah yang akan mendapatkan derajat yang tinggi. Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak menaikkan derajatnya. Orang yang ditimpa cobaan ataupun musibah begitu juga. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak memuliakan dirinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha mengetahui. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga Maha mengerti kesanggupan seorang hamba, maka diberikanlah seperti itu. Hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan belum saja kita memohon ataupun minta pada Allah, apa yang kita butuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berikan, sudah siapkan. Inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibaratkan hadirin, seorang ibu yang sedang menyusui anaknya. Tatkala anaknya menangis, tidak tahu kenapa sebabnya. Apakah menangisnya karena sakit,
menangisnya karena lapar ataupun haus, menangisnya karena gerah, menangisnya tanpa ada jelasnya, tanpa ada sebabnya. Seorang yang menangis, seorang bayi yang sedang menangis, seorang ibu langsung refleks memberikan air susu, menyusui bayi tersebut, dan bayi pun diam. Bahkan bayi itu tidak meminta apa yang ia butuhkan. Tapi seorang ibu ini tahu kalau bayi ini diberikan air susunya ataupun setelah disusui pasti akan diam. Bayi tidak bisa ngomong, tidak bisa bicara apa yang ia minta, apa yang ia rasakan. Namun sang ibu langsung refleks karena ibu mengerti. Begitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Allah maha dari itu. Belum seorang hamba memikirkan sesuatu yang ia butuhkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mempersiapkannya. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, janganlah ragu tentang kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita hamba-hambanya. Semoga penjelasan singkat ini bisa jadi manfaat kita, memotivasi kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah atas limpahan rahmat dan kasih sayang Allah yang tercurah kepada kita. Semoga bermanfaat. Subhanallah wa bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.